Pinatu Jana dengan nomor BP 2413026. Saya dari jurusan TRBET kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah biokimia yang diampuh oleh Bapak Eko Supriyadi MT. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat sumber energi utama. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dan klasifikasi karbohidrat. Yang kedua, metabolisme karbohidrat. Dan yang ketiga, peran karbohidrat dalam kesehatan. Pengertian dan klasifikasi karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah biomolekul organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Fungsi energi. Karbohidrat menyediakan energi 4 kalori per gram, menjadi bahan bakar utama untuk aktivitas sehari-hari dan fungsi organ vital. Fungsi struktural, berperan sebagai komponen struktural sel dan jaringan seperti selulosa, pertumbuhan dan glikogen sebagai cadangan energi dalam tubuh. Fungsi metabolisme, mengatur metabolisme lemak dan protein, mencegah ketosis, serta berperan dalam sintesis asam nukleat dan pembentukan senyawa yang penting bagi tubuh. Karbohidrat sederhana, monosakarida dan disakarida yang mudah dicerna, contohnya glukosa, fruktosa, dan sukrosa, memberikan energi cepat dan tubuh. Yang kedua, karbohidrat kompleks, polisakarida dengan rantai panjang seperti pati dan serat, dicerna lebih lambat dan memberikan energi berkelanjutan. Yang ketiga, karbohidrat berdasarkan fungsi, dibagi menjadi karbohidrat struktural atau membentuk struktur sel dan karbohidrat penyimpan energi, cadangan energi dalam tubuh. 2. Metabolisme karbohidrat. Proses pencernaan mulut dan kelenjar ludah. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan enzim amilase yang memecah pati menjadi maltosa dan dekstrin melalui proses pengunyahan. Lambung dan karbohidrat. Di lambung, pencernaan karbohidrat berhenti sementara karena kondisi asam yang menginaktivasi enzim amilase dari mulut. Usus kecil. Pencernaan karbohidrat utama terjadi di usus kecil dengan bantuan enzim pankreas dan usus yang mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Penyerapan gula sederhana. Gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa diserap melalui dinding usus kecil menuju aliran darah untuk digunakan sebagai energi. Penyerapan dalam tubuh. Pertama, proses pencernaan karbohidrat. Karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana melalui enzim amilase di mulut dan pankreas serta enzim lain di usus kecil. Kedua, penyerapan di usus kecil. Monosakarida diserap melalui villi usus kecil terutama di duodenum dan jejunum menggunakan transporter glukosa spesifik. Yang ketiga, transportasi ke aliran darah. Glukosa masuk ke pembuluh darah kapiler, dibawa ke hati melalui vena porta lalu didistribusikan ke seluruh tubuh. Peran karbohidrat dalam kesehatan. Pertama, fungsi karbohidrat. Karbohidrat menyediakan energi utama bagi tubuh, menghasilkan 4 kalori per gram untuk aktivitas sehari-hari dan fungsi organ vital. Kedua, jenis karbohidrat energi. Karbohidrat sederhana dan kompleks memberikan energi dengan kecepatan berbeda, mempengaruhi kadar gula darah dan stamina tubuh. Ketiga, makanan sumber karbohidrat. Nasi, roti, pasta, umbi-umbian, dan buah-buahan merupakan sumber karbohidrat yang menyediakan energi untuk membutuhkan metabolisme tubuh. Karbohidrat dan penyakit. Karbohidrat penyebab diabetes. Konsumsi karbohidrat terlebih meningkatkan risiko diabetes tipe 2 melalui peningkatan kadar gula darah dan resistensi insulin. Karbohidrat dan obesitas. Asupan karbohidrat olahan berlebih berkontribusi terhadap obesitas yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Intoleransi karbohidrat. Kondisi ketika tubuh kesulitan mencerna jenis karbohidrat tertentu menyebabkan gejala seperti kembung, diare, dan ketidaknyamanan pencernaan. Penyakit celiak. Penyakit autoimun yang dipicu gluten, protein dalam gandum, dan karbohidrat tertentu menyebabkan kerusakan pada usus kecil.